debate is fun karena kamu akan setim kayak bertiga bukan compete sendiri gitu. Terus like but he is willing to learn gitu kan. Kayak aku dengar cerita dia selalu ke Malang lah, ke Surabaya lah sendirian gitu kan. Ikut-ikut kompetisi padahal anaknya nggak ada yang turun tapi dia join aja competitionnya terus kayak nonton. Sebenarnya karena orang-orangnya juga sih gitu. Karena everyone knows what they want gitu kan. Terus the disiplinnya tuh bagus gitu kan. Untuk latihannya maksudnya rajin dan lala gitu. Kalau dia langsung denda, literally kayak dengan keadaan status quo langsung denda tanpa ada bridgingnya gitu, menurut aku tidak akan work. Hai semuanya, selamat datang lagi di Behind the Speech dengan aku Nila. Ini tempatnya para debater ngobrolin kehidupan seputar debat dan di luar debat. Dan tamu kita kali ini, dia hidup di dua alam ya dulu ya. Kalau sempat di Jawa Timur ketika dia high school, lalu pindah ke Jogja ketika dia kuliah. Nah, sekarang malah sudah berpindah lagi ke dunia yang lain ya, yaitu di Jakarta. Nah, sebelum kita sambut tamu kita, aku pengen ngingetin teman-teman untuk subscribe, like, dan juga komen. Rekomendasiin aku debater-debater yang kalian pingin aku ajak ngobrol. Oke, jadi dia bisa share kehidupan debate-nya bersama aku dan juga kalian semuanya. Oke, now without further ado, let's present Charlene. Hi, Hadley. Halo. Hi, hi. How are you? How are you? I'm good. Been doing great. Look gorgeous ya, new hair dengan warnanya dan juga lipstiknya very very perfect with your skin. Aduh, gua udah kayak beautiful apa beauty influencer ya, padahal bukan. Betul, betul. Dan lucunya kita match nggak sih? Bajunya kita match. Iya Terus juga bener. rambutku juga match. Lucu banget. Padahal nggak Tapi janjian. beda rambut ya kayaknya. Iya lagi. Iya kalau aku emang bunglon sih, Lin. Jadi no worries. Nah, Erlin, pertanyaan yang pertama, ini merupakan suatu ritual baru di podcast ini. Aku pingin kamu kenalin nama kamu siapa, terus dulu waktu di debate, position kamu yang paling kamu comfortable itu di speaker berapa, dan dulu dari IDS mana? Okay. Thank you so much for having me. Aku Herlin, aku debater dari UGM gitu ya. Seperti yang dijelaskan tadi, kalau high schoolnya dari Jawa Timur, kemudian college-nya berpindah ke Jogja gitu di UGM. Kalau aku paling comfortable itu sebenarnya beda ini sih. Waktu high school itu aku selalu di third speaker gitu, Hmm. dari mulai awal sampai akhir gitu. Tapi for some reason ketika kuliah itu berpindah gitu. Jadi aku jadi second speaker. Paling comfortable-nya. Meskipun masih awalnya kayak mencari-cari gitu, Hmm. tapi comfortable ending-nya tetap jadi second speaker. Gitu. Apakah akhirnya yang membedakan antara si whip dan si member DPM atau DLO ini tuh di bagian membangun kasusnya? Betul banget. Jadi Hmm, sebenarnya aku tuh tidak sebagus first speaker gitu ya. Kalau first speaker kan harus membangun kasus banget gitu betul, ya. betul, Tapi betul. aku lebih sukanya itu engagement, kayak engaging tuh opponent. Nah, Cuman um, rebuttal-rebuttalku tuh tidak se-sharp dan tidak se-framingnya third speaker gitu. Jadi aku masih pengen building the eh, case. Jadi kan kayak bener-bener in the middle gitu kan. Jadi kalau misalnya lihat argumen-argumenku waktu aku kuliah itu, biasanya kalau jadi second speaker itu rebuttal tapi isinya argumen yang masih building lagi gitu. Gitu. Instead of yang totally menyerang dan meninggalkan kasusnya first speaker, misalnya third speaker kan kayak gitu ya. Framing, framing, framing gitu kan. Aku belum bisa kayak gitu, tidak comfortable dengan itu gitu. Makanya ketika kuliah, ketika menemukan oh second semester ternyata enak banget gitu. Dan sekarang sampai sekarang masih hmm. enjoy gitu. Nah, kalau BP, kamu yang inner atau letter? BP itu ini agak unique case Mhm, karena mhm, di high school kan belum pernah BP ya mbak aku ya. Kayak kalau kalau lihat kan mhm, high school kayak AP terus gitu kan. betul. Shocking banget ketika college tuh BP itu kayak beda banget gitu. Aku jujur belum menemukan posisi yang kayak Hmm, aku comfortable banget. Jadi tergantung teammate-nya. Jadi kalau teammate aku itu
kayak dynamic kita lebih bagusan aku di awal, aku akan di awal. Kalau dynamic kita itu aku lebih bagusan di akhir, akan di akhir gitu. Karena biasanya kan ada debate yang kayak, oh dia lebih bagusnya bangun kasus, tapi aku lebih bisanya, kalau gitu aku lebih fill in-nya engaging ke debaters Hmm. gitu kan. Maka aku kan jadi later speaker-nya gitu. Jadi tergantung debate-nya sih Baik, gitu. baik. Wih, unik juga ya case-nya nih. Itu kan ngobrol sama debater tuh hal-hal yang kayak gini loh, yang kayak, ih seru banget ya ternyata, apa namanya, even cara menentukan position aja tuh udah beda-beda gitu, satu sama yang lainnya. Jadi kayak seru, nggak pernah bosen ngobrol sama debater-debater, walaupun pertanyaannya itu-itu aja, cara mereka jawab tuh ada-ada aja. Iya, Asik, ini udah beda-beda kayak gitu tagline ya. belum? Betul. Udah profesional banget nih. Seru-seru. Iya, professional podcaster. Oh, amin. Nah, Len, ini juga pertanyaan yang cringe, but as Hmm, I said before, kalau misalnya ini pasti akan beda-beda dari tiap orang. Nah, aku pingin hmm, tahu perjalanan awal kamu kenal debat itu dulu tuh gimana? Yang aku tahu kan, aku tuh kenal Herlin tuh dari SMA, ya kan? Nah, hmm, SMA betul. itu apakah kamu secara actively looking for something atau kamu malah secara passively ditunjuk dan dipaksa ikut dulu nih. Kamu tuh yang mana nih? Oke, oke. Bener banget. Aku kayak sama Mbak Nila tuh kayak mem-witness journey-ku SMA gitu ya. Kayak soalnya kan aku kebanyakan tuh kan di Better UB ya dulu kenalnya waktu Mhm. aku SMA gitu, eju-ejunya gitu kan. Jadi pasti udah tahu banget lah dulu waktu SMA kayak gimana gitu. Cupu-cupu banget gitu kan. Tapi awalnya itu sebenarnya bukan dipaksa. Cuman Mhm. nggak pilihan juga sih Mbak. Karena dulu Mhm. tuh ceritanya aku itu dari SMP memang udah suka bahasa Inggris gitu. Mmm. Bahasa Inggrisnya dulu gitu kan. Karena dulu pernah les bahasa Inggris yang intensif banget dan menurut aku kayak kan tidak ada skill lain yang menonjol gitu ya. Yang menonjol cuma bahasa Inggris gitu kan. Jadi waktu SMA ikut iklubnya SMA itu yang ada di SMA aku. Dan dulu itu sempat ada seleksi gitu. Bukan seleksi sih, tapi lebih ke untuk nge-map anak ini masuk ke konsentrasi yang mana. Apakah speech, dulu kan ada speech, storytelling, news anchor, lalalanya itu. Awalnya aku tuh milihnya speech sama storytelling, bukan debate. Karena I don't know anything about debate gitu kan. Debate ini apa gitu. Terus habis itu inilah ketika aku ngobrol sama kak kelas gitu kan yang udah di iklan juga katanya debate is fun karena kamu akan setim kayak bertiga bukan compete sendiri gitu kan. Terus like it's a good option dan terus ternyata aku ketipu terus habis itu aku pilihnya akhirnya storytelling sama debate gitu dan di saat itu setelah ya apa namanya seleksi lalala dipilihnya ke debate gitu kan with me having no idea debate itu apa gitu. Jadi awalnya sebenarnya di situ. Jadi bukan dipaksa, tapi bukan juga yang I have full information on what I chose back then gitu kan. Jadi di fall into debate-nya karena itu gitu kan. Terus latihan-latihan-latihan and faktor kayak aku melihat debater-debater di sekolah aku itu tuh ambis banget gitu kayak latihannya keras banget gitu kan. And then I was wondering kayak emang kenapa harus seambis gitu? There must be something gitu kan. And so karena itu aku jadi interested untuk I just stay there dan terus-terus latihan, ikut-ikutan latihan gitu. Gitu Mmm, sih. menarik menarik. Ada yang kayak melihat orang ambis nggak lari, malah kayak, "Apa sih yang bikin mereka ambis tuh?" Gitu ya, Iya, karena bener. penasaran gitu ya. Nah, Itu, itu. kalau dulu kamu kan sempet berarti dulu sempet milih debate sama storytelling. Untuk yang storytelling kamu sempet turun lombanya juga nggak, Herlin? Oh, enggak. Aku sama sekali Enggak. tidak storyteller. Cuma I di bed see. aja. Berarti ya udah dulu tuh cuma turn into two, akhirnya tapi lebih committed di debate-nya gitu ya. Betul, betul. I see. Nah, kalau misalnya perjalanan di apa namanya di kuliah itu sebagai debater UGM, kayaknya kalau tentang UGM-nya kita tuh udah apa namanya banyak informasi. Justru aku penasaran banget dengan Trenggaleknya itu sendiri gitu. Sorry, kamu di Hmm. SMA 1 apa 2 ya waktu itu ya? Satu? Sama satu. Satu kan ya, Betul, betul. benar. Nah, SMA satunya ini dulu tuh for your information ya teman-teman, kalau misalnya dulu itu sorry, East Java itu tuh yang powerhouse-nya tuh adalah Sidoarjo.
kalau nggak Sidoarjo tuh Malang, kayak kayak gitu. Oh, Ini betul. dua dua daerah, kalau nggak itu Surabaya. Nah, ini tuh Ya. tiga powerhouse sekitar Jawa Timur. Dan suddenly Trenggalek ini muncul, terus kita yang kayak gitu. Bagus nih mereka bahasa Inggrisnya gitu, tapi kok masih scattered gitu secara argumen, nggak selesai. Terus di battle-nya ya cuma ngomong enggak itu nggak benar gitu tanpa menjelaskan apa-apa. Cuma di situ sepakatnya sama teman-teman yang lain adalah wah mereka ini potensial sih kalau mereka rajin latihan. I believe mereka akan jadi salah satu powerhouse. Nah ini loh yang bikin aku penasaran, si Trenggalek from zero to hero-nya ini loh, perjalanannya tuh kayak gimana sih dulu itu, apa sih yang bikin sekolah saat itu tuh jadi yuk kita fokus di debat yuk gitu, karena to be honest ya, even sekelas Sidoarjo pun untuk mengeluarkan dana sekolah pun juga sulit gitu. Nah sedangkan kok apa kalian itu, yang aku lihat tuh kayak ada kompetisi apa kalian tuh rajin gitu loh untuk turun. Nah aku pengen tahu di belakang layarnya itu sendiri sih, Herlin, boleh nggak diceritain? Mhm, mhm. Aku akan menceritakan obviously dari POV aku ya, Mbak. Karena Sure, sure. ya, karena aku tidak tahu full story-nya semuanya dan when I join itu I believe the debate community di SMA aku sudah berjalan selama 1 tahun, tapi memang berjalan dari nol lah gitu kan dari 1 tahun, selama 1 tahun gitu. Jadi aku udah kayak di tengah-tengah story-nya nih udah masuk gitu. So I cannot take the credit for like starting the community from the ground gitu kan. Tapi memang pada saat itu sih the biggest factor itu memang for some reason there's this one coach yang kita punya, mungkin Mbak Nila juga udah tahu sih coachnya siapa gitu kan. We have a coach, dia dari kayak from America gitu. Aku sendiri masih tidak tahu kenapa dia tuh seambis itu untuk membangun debate community, like I have no idea why gitu kan. Tapi aku tuh inget dulu itu kalau kalau aku merefleksikan kembali ya dengan pengetahuan debateku sekarang, pada saat itu memang coach kita bukan yang coach yang bagus banget in terms of debate-nya, but he is willing to learn gitu kan. Kayak aku dengar cerita dia selalu ke Malang lah, ke Surabaya lah sendirian gitu kan, ikut-ikut kompetisi. Padahal anaknya nggak ada yang turun, tapi dia join aja competitionnya terus kayak nonton. Habis itu dia bahkan cerita he was like asking the judge aggressively kayak gimana sih caranya ngelatih gitu gitu ya gitu. Gitu-gitu. And then he came back ke Trenggalek gitu terus aplikasikan itu gitu. Dan mungkin kalau aku personally melihat itu gitu ya, aku jadi nggak enak kalau aku slacking off gitu. Kayak, oh Hmm. this guy must have a reason kenapa dia pengen nge-build the community that much gitu. And so I wanna be part of it gitu. Jadi dulu tuh bener-bener latihannya hampir tiap hari, malah tiap hari sih kayak kayak sampai malam gitu kan latihan. But obviously it's really hard karena kita tuh kayak meraba-raba gitu kan karena there is no debater yang nge-coach kita, kayak he was not debater gitu. But he's good at teaching gitu. Terus habis itu tapi senior-senior yang lain juga sama seriousnya dan benar-benar committed into it gitu. Dan kalau masalah dana tuh sebenarnya I don't know much about how much the school pays him or pays the community or anything. Tapi dulu itu bahkan kita latihannya kayak jadi Mbak tahu kayak lab bahasa gitu nggak yang biasanya Ya. yang ada komputernya lala gitu. Itu Hmm. dulu tuh abandoned. Jadi nggak pernah dipakai Hmm. lagi sama sekolah dan we ask permission untuk pakai itu. Jadi kita tiap hari latihannya di situ gitu. Jadi kayak spare room lah gitu. We don't even have room for our community gitu. We use the spare room. We use anything that's available there gitu ya. Terus kalau lomba sih dibayarin karena sekolah is pretty much supportive untuk lomba dibayarin Hmm. gitu ya. Meskipun nggak semuanya juga sih gitu. Tapi untuk kayak resources seperti coach itu yang susah karena kan it's really Hmm. hard to convince the school. Kenapa kita harus misalnya hire someone from Malang gitu untuk datang ke Indo dengan Hmm. biaya segala macam gitu. Makanya dulu yang berusaha banget tuh this one coach. Jadi karena kita nggak bisa undang orang dari sana, dia yang ke sana balik untuk bawa ilmu itu dari sana kayak gitu. Jadi itu sih, it's really hard back then. Kayak kalau Wow. dibayangin lagi gitu. Gila sih, ya. I knew him, but I forgot the name. Siapa ya namanya ya? Kevin, it's Kevin, Kevin. ya Kevin. Aku ingat pertama kali.
ketemu Kevin itu bareng sama Nadia di Surabaya, yang Hmm. dimana waktu itu Nadia ngeju Trenggalek, yang satunya aku ngeju Trenggalek yang satunya, dan dia nanya nih, kenapa ya kok timku tuh kalah gitu. Oke, pertanyaannya benar nih, gitu kan, Hmm. jelasin. Setelah dijelasin dia tuh ngintip kan, ngintip kertasnya Nadia, terus kayak kenapa kok di argumen itu ada gambar orang nangis, karena emang Nadia tuh doodling waktu itu, terus kayak Oh, I see. oh nggak apa-apa, aku lagi sedih aja. Padahal itu tuh maksudnya kayak argumennya menyedihkan gitu. Tapi kayak, Yeah. kamu yakin itu bukan karena argumennya jelek? Seperti gitu. Terus kayak, enggak kok, nggak jelek, cuma kurang develop. Katanya. Cuma habis itu kita jadi kayak, di siapa sih gitu. Kok dia ini banget gitu. Tapi, eh I admire him. Jadi akhirnya makin kenal Kevin, itu makin yang Ekmar kayak wah gila sih dedikasi dia untuk Trenggalek itu emang segede itu. I mean yang bener-bener ngebangun dia kemana-mana sendiri. Dia juga sempat nge-text aku cuma untuk tanya, kalau misalnya ada case kayak gini terus ditanggepin kayak gini menurutmu udah lengkap apa belum? Sampai segitunya dia nanya gitu. Itu terus kayak akhirnya keluarlah pertanyaan, kenapa kok kamu mau melatih Trenggalek segitunya? Aku nggak tahu ya ini diceritain ke kalian atau enggak. Cuma waktu itu aku ada ngobrol dan dia waktu itu sudah mau balik ke US ketika Trump pertama kali jadi presiden, jadi dia agak ogah-ogahan. Nah, terus dia bilang adalah aku tuh percaya kalau anak-anak di daerah tuh sebenarnya bagus, cuma mereka kurang exposure aja. Dan dia itu bekerja di NGO gitu loh, Lin. Jadi basically dia di Trenggalek tuh nggak dibayar. Dia tuh cuma dibayar untuk biaya dia tinggal, makan, dan sehari-harinya. Kayak gitu. Jadi di sekolah tuh mungkin, mungkin ya dengan dia punya portfolio bagus kayak aku berhasil nih bangun komunitas ini, dia nama dia istilahnya di US itu jadi bagus juga gitu. Dan dia bilang setelah dia ngikutin debat beberapa kali ini, menurut dia culture-nya debat tuh bagus sebenarnya untuk bangun critical thinking which masih jarang ada di Trenggalek menurut dia. Trenggalek itu kok orangnya lebih ke mungkin Trenggalek itu kan lebih ke Jawa Tengah nggak sih yang kayak apa? Jawa Timur, Jawa Enggak Timur. ya, bukan yang pakai cacah gitu bukan? Atau Iya, pakainya kind of are-are, gitu. pakainya yang cacah kan? Kayak tengah-tengah gitu loh, Setengah-setengah kayak ada gitu yang kan? pakai ca, ada yang pakai are gitu. Heeh. Jadi maksudnya tuh nggak sekasar bahasa Jawa di Malang atau Surabaya gitu. Oh Nah iya, terus betul. dia bilang kayak di sana tuh orangnya tuh lebih sopan-sopan gitu kayak ya iya sih gitu. Cuma waktu itu aku nggak bisa jawab kayak apakah benar critical thinkingnya kurang atau emang kurang exposure. Tapi kalau menurut dia emang kurang exposure aja toh kata dia pertama kali Trenggalek menang itu dia tuh luar biasa bahagia kayak makasih ya makasih ya makasih ya dia makasih ke semua juri yang pernah dia konfront gitu kayak makasih ya gitu lucu banget tapi somehow I miss him dengan dedikasinya di Trenggalek itu. Cuma emang benar akhirnya setelah dia nggak ada kan jauh banget ya manggil si coachnya nih jauh banget ke Trenggalek harus provide makannya, penginapannya dan lain-lain kayak gitu. Nah kalau sekarang akhirnya kayak kamu nih udah lulus dan udah jadi senior, kamu ikutan ngelatih mereka juga nggak sih, Lin? Mhm. For now enggak, cuman sebelum kan aku sempat biasalah kayak sibuk-sibuk kuliah gitu ya. Mm-mm. Sebelum kesibukan-kesibukan itu menumpuk itu, aku sering ngelatih Trenggalek dan Mm. at one point pernah kayak yang ngelatih aku aja gitu waktu itu. Waktu Mm. NSBC di tahun berapa gitu. Aku ikutan ngelatih mereka gitu. Dan itu juga bener sih kayak inspired dari dia. Bahkan sampai sekarang pun aku kepikiran apakah aku kalau misalnya cuti nih gitu ya, balik ke Mm. Trenggalek, aku pengen ngelatih lagi gitu, pengen tahu lagi gitu, involve lagi gitu. Tapi dengan keadaan kerja, terus kalau balik kampung itu kan paling cuma seminggu ya Mbak ya. It's to think that aku cuma hadir seminggu terus habis itu pulang lagi gitu kayak I don't think it's gonna bring a good impact or not gitu. Kayak gitu-gitu sih. Tapi pengen Iya. banget sih sebenarnya involved di Iya, gitu-gitu. karena kalau coaching kan kamu akan emotionally involved ya. Betul, Nggak, betul. nggak kayak kalau misalnya Mhm. kita di better, mungkin kita emotionally involved tapi in the different way gitu kan. Kalau misalnya Betul, coaching kayak betul. mereka kalah tuh kita ikut ya kayak sedih gitu. Betul, betul. Apalagi kalau melihat dulu cara nge-coach Kevin itu bener-bener bukan kalau kalau aku banding sama kuliah itu kan ya udah kita Mm-mm. sparring tapi
each debater tuh kayak udah ngerti responsibility-nya masing-masing gitu kan. Betul, betul, Tapi kalau betul. SMA itu mungkin karena belum mengerti ya, jadi kayak dia tuh bener-bener harus mengajari dari awal nih. Oh kalau kamu mau bagus, ya harus latihan sendiri juga kayak gitu-gitu. Dan Iya lain-lain lagi, gitu lah. Jadi semakin bener berat lagi, sih kalau masih SMA. bener lagi. Cuma yang konsisten emang ya di podcastku dari awal sama Daud sampai nanti ini sama kamu, Mm, yang paling penting itu justru ketika kamu punya willingness untuk latihan sendiri, even without a coach kayak gitu. betul Apa betul. namanya? Ngelihat orang-orang juga akhirnya memang porsi mereka latihan sendiri itu lebih banyak justruan daripada porsi latihan sama coach. Emang coach itu penting ada, cuma dia kan kayak laying the foundation aja gitu. Gimana kita mau Betul. maju, mau gimana kan depend sama kita. Nah kalau Kevin ini tipikal yang kamu mau nggak mau harus latihan gitu. Tipikal yang narik gitu, ya kan? Terus latihan tiap Nggak hari ada, gitu kan. iya, kayak nggak usah latihan-latihan sendiri. Ayo latihan sama aku, sambil Ya kamu betul. latihan sendiri gitu. Itu Betul lucu banget betul sih. betul. Betul. Nah, Mm. Lin, kamu waktu tuh ketika di Trenggalek sempat turun NSDC nggak, Lin? Karena nih NSDC udah depan mata nih buat adik-adikmu sekalian. Oh iya, betul sih. Aku NSBC tapi cuma sampai provinsi. Itu juga another story sih. Karena seperti yang Mbak Nila bilang tadi, Mm-mm. the powerhouse is Sidoarjo, right? Dan itu Mm-mm. tuh kayak ditanamin di otakku dari kelas 1 sama Kevin tuh kayak, the enemy is Sidoarjo, we have to beat them, gitu kan. Jadi kayak, jadi kayak bahkan tiap kali kita lomba dan gak ada Sidoarjo di situ, dan misalnya kita nyampe grand final gitu ya, he doesn't want to count that gitu. It doesn't count because you don't beat the biggest guy gitu. Dia sama yang kayak gitu gitu. Jadi kita selalu try our best untuk nyari competition tuh yang ada the biggest guy there gitu. Meskipun kalah sih gitu kan. Dan uh, fun fact-nya adalah yang Kevin bahagia banget pertama kali kita menang itu kan di ini di Acclaim yang di Surabaya. Betul, Dan itu betul. timnya aku sama senior-seniorku sama ngalahin salah satu tim yang aku ketemu lagi waktu NSBC. Jadi waktu NSBC aku ketemu tim Hmm, yang sama tapi kalah. Jadi kayak aku ngalahin dia di Acclaim, terus dia ngalahin aku ketika NSBC gitu. NSBC-nya tapi aku cuma sampai provinsi berarti gitu. I see. Di provinsi berarti sampai ini dong ya, final dong ya. Sampai final betul. Dan di situ orang-orang udah yang nge-count si Trenggalek nih yang kayak, Trenggalek nih masuk gitu. But even even sampai sekarang, kalau sekarang kan ada yang namanya SMA Awards ya selain NSDC kan. Nah kalau dulu tuh nggak ada. Nah ada tuh SMA Awards itu kayak kompetisi di Jawa Timur untuk SMA SMA sederajat, enggak ding, enggak sederajat, SMA doang seingatku. Untuk SMA, buat join debate dengan customize system gitu, Lin. Jadi kayak kamu ngumpulin video, terus nanti akan dipanggil 10 teratas, baru kamu head to head, tapi head to headnya hanya untuk as first speaker doang gitu, bukan yang tim, tapi orang per Oh, orang. Nah, kayak gitu. Even saat itu pun, apa namanya, kita udah nge-count kayak, weh, Trenggalek nih, gitu. Karena satu sekolah cuma bisa ngirimin satu, jadi ketika ada satu, wah, berarti ini udah yang paling oke nih di antara semua. Dan Trenggalek beberapa kali emang masuk terus, cuma emang tahun lalu seingatku enggak, enggak ya. masuknya ini enggak masuk final, enggak masuk tiga besar, tapi masuk ke final roundnya. Nah, makin ke sini makin berkembang lagi, ada kayak pesantren-pesantren yang sekarang udah mulai dirambah oleh debater-debater Jawa Timur, yang kayak kayak gitu. Jadinya juga karena mereka menginap ya, jadi bondingnya juga lebih kenceng gitu kalau anak pesantren Interesting. gitu. Nah, cuma kalau SMA tuh kan kamu ditanyain orang tuamu nggak sih kayak kamu ngapain sih tiap hari di sekolah pulang sampai malam gitu? Hah? Ditanyain. Tapi orang tua aku Iya. bukan yang strict gitu loh, Mbak. Kayak, jadi kayak bukan yang kayak harus belajar nilainya gini-gini. Enggak sih. Tapi kayak aku selalu bilang ke dia, bilang ke mereka kayak aku pengen ini aja, pengen debat gitu. Dan Hmm. dibelahin gitu. Pulang-pulang jam 9 malam Oh, gitu dibelahin sama mereka. sungguh orang tua yang sangat jarang terjadi di dunia debat. Yes, Kayak I'm very lucky. sih. Iya, soalnya kalau orang tua denger debat tuh kayak nanti kamu jadi ngelawan ya orang tua. Iya, betul, betul. There's still parents like that ya. Betul, Tapi betul. kamu sempat di question nggak kayak Herling kenapa mau debat gitu sama orang tua? Hmm, enggak sih, Mbak. Kayak nggak pernah Enggak ya? nanya, kenapa sih tetap mau dan mulai awal dan tetap mau gitu, itu nggak pernah di question sih. Aku bahkan juga nggak ngerti Oh. sih jawabannya, to be honest ya. It's a lot of things gitu. Kayak Iya, kenapa kalau aku tetap. jadi orang tuamu aku akan nanya.
kenapa Herlin gitu. Kamu yang bingung kayak aduh gitu. Nah, Betul, Her- betul. habis dari Trenggalek, ini kan kamu Hmm. perjalanan kamu kan mulai ke tengah nih ke UGM. Nah, waktu itu kenapa sih UGM? Kenapa nggak UB Herlin? Kenapa kalau kita Oh, nggak satu alumni? Asik. Kenapa UGM? Terus waktu itu ambil jurusan apa hmm. di UGM? Di UGM aku hukum. Dan itu juga menjadi question bagi banyak orang karena aku dulu kan IPA kan, bukan IPS. Terus tiba-tiba kayak belok gitu kan. Dan itu juga karena debate. Oh my God, kayak waktu Oh, aku tuh dari SD sampai SMP tuh suka banget ngitung. Aku suka fisika waktu SMP. Bahkan SMA masih suka gitu kan. Dan dulu tuh karena kakakku dulu tuh ilmu fisika, aku juga pengen kuliah ilmu fisika gitu kan. Terus waktu kena hmm. debate langsung jar nggak jadi gitu. Jadinya yang IPS IPS yang social social awalnya pengen HI, kalau nggak HI hukum gitu. Dan kenapa memilih UGM? Pilihan aku dulu dua. Aku SNM kan, Mbak. SNM kan bisa milih dua kan. Aku dulu itu milih UGM, kemudian yang kedua UB. Jadi both my options itu sebenarnya base-nya juga debat gitu. Aku mencari kampus dengan tim debatnya aku udah pernah ketemu dan aku udah kayak, wah aku pengen ikut community Hmm. debat di sana gitu. Dan yang aku kenal baik kan Evos ya. Bukan Evos namanya. Oh Mbak Bukan yang EVOS, UB formasi. formasi, iya, Evos masih Sidoarjo ya. Formasi, astaga. Karena Maaf, sudah maaf. dicanangkan itu dari Iya, kelas satu. harus memasaran ini. Jadi ini mau formasi sama IDS UGM gitu. Hmm. IDS UGM aku ketemunya waktu kelas 3. Oh, kelas 3 kan belum pensiun ya, kayak masih turun lagi di UGM juga dan ketemu di Better UGM. Sama aku dulu banyak belajar dari video, kan dulu pernah ada video-video debat, round-round debat gitu dari UGM juga. And I was like, oh wow, keren banget gitu. Dan aku pengen join community-nya. Jadi alasan aku milih dua univ itu bukan programnya, bukan jurusannya, tapi karena timnya. Aku pengen join ke sana gitu. Dan fortunately diizinkan gitu untuk join ke sana. Oh, nice. Tapi kamu nggak ke lebih barat lagi? Kenapa, Lin? Kayak Kenapa? apa ya? Unpad, UI gitu. Oh, Kan karena hukumnya tidak bagus juga tuh familiar mereka. sih. Oh, Oh, hukumnya. I see. Enggak, Karena enggak. Enggak kok, proses of thought-nya aja. Karena kamu tadi hmm, lebih familiar karena dengan tim debatnya itu kan. betul, Sedangkan sama betul. UI sama Unpad tuh kamu nggak ngerti debat. Make sense. Betul, Ini nggak juga familiar aja. cara berpikir yang unik tuh sih, kan? Aku jadi kayak, oh ada lagi nih cara milih kayak gini nih. Oh, oke, Iya, betul, oke. betul. Menarik, menarik. Nah, dulu di UGM, proses kamu keterima itu melalui seleksi apa? Sebenarnya aku udah tahu, cuma mana tahu ya ada perbedaan dari sisi kamunya juga nih. Di tes-tes kayak gitu juga, Lin, waktu itu. Hmm. Enggak ada sih, Mbak. Tesnya biasa dulu ada tes tulis juga gitu. Aku ingat ada tes tulis Oh. sama wawancara seperti biasa gitu. Dan kemudian setelah tes tulis wawancara tuh ada namanya, aku lupa nama apa, tapi dia kayak debate camp gitu. Jadi kita nginep 3 hari, Hmm. isinya literally sparring tiap hari gitu kayak rounds, 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 rounds. Terus nanti 10 best speakernya bakal dikirim lomba-lomba apalah gitu, kayak di match-match, di pair-pair Wow. terus habis itu kita lomba gitu. Itu awalnya kayak Wow. gitu. Nah, berarti dulu kamu, kalau kemarin aku ngobrol sama Reinhardt adalah mereka yang put all the medals dan juga piala-piala di depan kan, mereka kincring-kincring untuk menarik orang. Berarti kamu tidak tertarik sama si kincring-kincring ini ya, karena udah tahu duluan. Betul. Aku tuh, to be honest, bahkan waktu SMA itu kalau bisa dibilang kalahnya lebih banyak kan, Mbak, daripada menangnya. Kalau lihat Trenggalek itu kan kalah terus gitu ya. Menang coba berapa kali coba gitu. Tidak terlalu interested dengan achievement-nya menang berapa banyak sih. Tapi memang Hmm, suka aja debatnya gitu. Itu I dulu. see, I see. Nah, kalau kamu menurutmu sendiri nih, as one member of IDS UGM, menurut kamu IDS UGM itu secara culture itu kayak gimana sih? Dan apa yang akhirnya bikin kamu tuh, oke, kayaknya aku nggak salah pilih deh, emang aku cocok nih di sini gitu. Oke. Ide Sugiem itu culture yang aku suka sebenarnya karena orang-orangnya juga sih gitu. Karena everyone knows what they want gitu kan. Terus the disiplinnya tuh bagus gitu kan.
untuk latihannya, maksudnya rajin dan lala gitu, dan terarah kemana gitu kan. And it's really it helps me a lot gitu. Terus dulu itu kalau di UGM itu aku baru merasa ngerti banget argumen tuh seperti apa baru ketika kuliah gitu ya, karena ya baru dilatih sama lebih lebih sering dilatih gitu kan. Kalau dulu aku SMA juga sempat dilatih di Baker, tapi kan sedikit ya sebentar gitu. Kalau kuliah kan terus gitu kan. Itu baru improve banget di situ, baru menemukan position dan teammate yang oh kayaknya emang kalau sama teammate ini oke, kalau di position ini oke gitu. Dan I know the reason Hmm. gitu. Kalau SMA dulu kan masih kayak ngawang banget gitu. Dan itu semua thanks to a lot of coaches di IDS UGM dulu gitu. Ya, Itu sih. senior-seniornya langsung hands on ya kalau di IDS UGM untuk ngelatih ya. Betul. Betul, Pernah betul. nggak sih kalian ngalamin kayak kekosongan pelatih gitu? Nggak pernah ya? Orangnya banyak ya. Kekosongan. Di zaman aku nggak pernah. Nggak pernah Nggak ya. pernah sih. Mm. Sungguh bagus ya regenerasinya. Iya, 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 betul, betul. We give back ya. Iya. Nah, sama ini Lin, kan tadi kamu bilang ya kalau basically kamu tuh lebih banyak kalah daripada menangnya. And I think this also apply to all debaters. Jadi kadang orang-orang tuh kayak, wah dia menang klasik gitu. Nggak tahu aja nih di balik satu klasik ini berpuluh-puluh kekalahan gitu kan. Nah, aku pingin tanya sama kamu, apa sih kekalahan yang bikin kamu perhaps sedih banget, atau mungkin yang bikin kamu termotivasi atau bikin kamu marah banget atau yang bikin kamu gemes gitu. Kekalahan Hmm. apa yang paling berkesan buat seorang Herlin? Oke, oke. First off, biasanya bener sih kekalahan tuh kan it spark a lot of emotions gitu kan. Kalau yang bikin aku pertama regret dulu nih gitu kan. Regret kenapa sih aku ini gitu biasanya tuh ketika aku nggak all in, bukan kalahnya. Jadi Mhm. bukan yang aku kalah terus aku menyesal, tapi lebih ke kayak ada momen di mana waktu kuliah terutama ya, which is why sampai sekarang tuh belum aku bisa lepas guilt ini karena kan aku berhenti kan ketika kuliah tuh kayak berhenti debat ketika bahkan sebelum NUDC udah berhenti gitu kan. Ketika aku berhenti tidak all in di akhir-akhir itu tidak committed banget itu yang membuat aku sampai sekarang tuh kepikiran Mmm. regret gitu. Tapi kekalahan yang lain yang benar-benar aku all in itu bukan emotionnya bukan sedih, bukan regret, tapi lebih ke gemes yang tadi ya, dan motivate banget kayak kok bisa kalah gitu. Orang ini emang sebagus apa oponennya gitu, yang kayak gitu. Itu tuh sebenarnya banyak dari kuliah itu misalnya aku dulu lumayan senang dengan tim aku karena kita menurut aku sih progresnya cukup oke tim aku gitu kan dari considering awalnya lah gitu kan. Tapi ketika lomba itu kita belum pernah juara satu kalau nggak salah. Selalu misalnya kayak LSAU itu cuma juara dua. IFET tuh malah cuma juara tiga apa apa. Pokoknya nggak sampai satu banget gitu kan. Itu kita gemes gitu. Kayak gimana sih cara ngalahin orang ini dan selalu tim ini yang nggak bisa kita kalahin gitu kan. Setiap kali lomba tuh selalu kayak kita tahu tim ini selalu tim lawan gitu ya, tim lawan yang kita udah tahu patternnya biasanya. Kayak tim lawan yang ini tuh biasanya kebawa argumen tipe ini. Tapi kita nggak bisa jawab gitu. Kayak itu yang gemes, kayak gimana cara menjawabnya dengan as effective as possible gitu. Itu Mhm. gemes banget sih. Itu banyak sih di Mmm. kuliah. Di SMA juga ada kayak misalnya kalah NSDC. Itu kayak gemes banget. Kenapa bisa kalah sedangkan dia pernah aku kalahin gitu. Pernah kayak dulu Mmm. such a triumph kayak beating Sidoarjo. Who is this Trenggalek beating Sidoarjo? Dan kita juga ngerasa itu. Tapi waktu NSDC kayak kita kalah itu langsung kayak, aduh kenapa sih kalah lagi gitu. Dan pengen banget Mhm. orang ini gimana cara ngalahinnya. Cuman bukan yang sampai regret dan sedih gitu sih. Kayak NSDC pun menurut aku it's one of my proudest moment karena di situ latihannya gila banget gitu dan I'm all in, I'm all committed gitu. Cuman ya kalah saja gitu. Mhm 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 mhm. Tapi emang iya sih, kalah yang karena kita committed itu lebih cepet di-let go ketimbang kalah yang kita nggak committed nggak Betul, sih? betul, Jadi betul, kayak, betul. aduh harusnya bisa lebih baik nih. Cuma kalau misalnya kita committed kayak, ya udah aja mungkin emang lawannya lebih bagus gitu aja sih, ya Betul, nggak betul. sih? Nah, Betul. tadi kan kamu mention nih, kalau kamu pilih jurusan hukum. Why Mm. hukum? Apakah kamu berpikir itu akan membantu di debat dengan motion-motion hukum dan politik? No, honestly enggak. Lebih ke Mhm. aku tertarik biasa lah kalau misalnya di Twitter kan biasanya tertariknya social justice, human rights gitu, Mmm. gitu kan. Nah, aku dulu juga seperti itu. Aku tertarik membahas hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi dulu tuh aku blind masalah kerjaan gitu kan, kayak bukan yang pilih jurusan ini supaya kerjaannya apa, tapi lebih ke, oh aku pengen belajarnya ini,
Makanya aku memilih itu. Dan menurut aku yang lebih inline dengan keinginan aku saat itu, sepengetahuan aku saat itu adalah hukum atau HI gitu. Meskipun setelah sekarang aku lebih tahu banyak hal, itu ternyata banyak yang bisa mengakomodasi itu. Misalnya kayak aku baru tahu jurusan antropologi gitu kan. Yang mana ternyata itu lebih inline Hmm. dengan cara berpikir kita sebagai debater gitu kan. Cara berpikir kita, analisis-analisis kita tuh lebih inline. Tapi saat itu aku tidak tahu gitu. Kalau tahu mungkin akan itu yang aku pilih Pilih gitu lagi ya. ya, Gitu. antropologi, sosiologi, yang kayak gitu Betul, kan, yang antropologi sosiologi. niche-niche gitu tuh justru emang Betul, lebih relatable gitu. Tidak betul, apa-apa, betul. kita semua pernah salah tuh pilih jurusan ya, tapi kita semua thriving di jurusan ini gitu. Tapi Betul. tadinya aku pikir kamu milih hukum itu karena hukum itu adalah sainsnya IPS kalau orang-orang bilang. Karena kamu untuk pasal per Sih, pasal, kamu titik komanya salah aja kan kamu sudah salah gitu. Kayak makes sense, makes you sense. need the exact things gitu di hukum. Sama kayak di science dan matematika kan, kamu you need the exact those number gitu. Tapi kalau di Betul. hukum juga kayak gitu. Jadi aku pikir kamu karena milihnya karena oh iya karena tadi kamu bilang kan oh aku tuh happy di science tadinya jadi aku kayak terus kenapa dia pilih hukum ya gitu Iya, ternyata bener betul. kan beda ternyata kan pemikirannya Iya, sih betul, betul. Bukan karena selalu itu ada sih. aja yang bikin terkejut gitu. Nah, sekarang away dari Trenggalek juga udah lulus dari UGM. Sekarang kamu kerja. Nah, kerjanya sekarang itu tuh di mana dan kamu berperan sebagai apa nih? Apa beneran jadi ini nih, apa tuh social justice warrior SJW? Semoga, tidak tahu ya apakah label itu bisa diterapkan gitu. Aku kerjanya di NGO, ya NGO. bilangnya NGO yang kita familiar Mm-mm. termnya gitu. Dan aku di bagian lingkungan. Jadi sekarang aku lingkungan Oke. fokus di ocean dan itu tujuannya untuk menghilangkan sampah plastik gitu. Specifically itu gitu. Jadi proyek-proyekku banyak yang dan aku berperannya sebagai research analyst, research assistant gitu kan. Jadi dan bagian policy karena biar nyambung sama dulu waktu kuliah Mm. gitu kan. Jadi lebih ke formulating policy dan recommendation gimana sih cara untuk get rid of this environmental pollution banget nih gitu. Gitu sih Nah, kalau sekarang. menarik. Kalau misalnya nih, berdasarkan dari apa yang sudah kamu riset selama ini, apa sih yang Hmm. tendensi orang bikin sampah di ocean itu tuh? Apa karena nggak ada space untuk mereka buang sampah lagi? Atau kayak gimana sih, Herlin? I see. Menurut aku manajemen sampah secara garis besarnya memang kurang gitu. Misalnya kayak Hmm, kalau notice kita masih banyak pemulung gitu kan. Pemulung betul. is the reason kenapa is the reason bahwa sistem Indonesia itu tidak work. Karena if it works, Hmm, tidak ada gap di sana yang bisa diisi informal workers gitu kan. Artinya kan I pemerintah see. tidak mengambil sampah untuk didaur ulang lah, di incinerate lah dan lain-lain gitu kan. Ketika mereka tidak mengambil, yang mengambil adalah pemulung. Masalahnya kan informal workers dan tadi ya pengambilannya tidak baik itu kan menghasilkan sampah-sampah yang akhirnya ada di environment gitu kan. Environment terwash ke sungai, terwash lagi ke ocean gitu. Nah, itu sih. Jadi bukan cuman karena behavior people juga iya, tapi itu juga banyak alasannya kan. Kayak kenapa sih kita masih pakai plastik? Karena to be honest aja belum ada alternatif yang menggantikan Tuh. plastik gitu. Belum ada Yang murah, alternatif semurah plastik gitu ya. betul, yang murah dan durable. Kalau lihat paper bag, kalau kena air, kena hujan gitu ya, pasti bocor kan. Tapi kalau plastik Betul. kan tidak gitu kan. Nah, itu juga salah satu faktor. Tapi kayak other than that, gimana bisa plastik itu tuh masuk ke environment ya karena manajemennya belum oke gitu. Nice. Nah, kemarin ini ya, Lin, aku tuh ada ngeju debat gitu. Nah, motionnya adalah kalau misalnya masalah environmental issue itu harus di-switch menjadi human right issue rather than Mm-mm. environmental crisis issue. Which Mm-mm. one do you agree? Apakah environmental crisis atau human rights ya? Hmm, Kalau kayak gitu sebenarnya I can understand kenapa tiba-tiba di switch sebagai human rights. Tapi probably itu kan karena biar orang bisa lebih ada urgensinya ya. Karena environment is very far from human. We cannot really understand and comprehend kenapa kalau environmental crisis itu harus kita care banget. Because the environment is just the environment gitu kan. Cuman kalau when it is wrapped into human rights crisis bisa cuman kalau misalnya sampah plastik nih
until now there is still no kayak hardly proof that sampah itu affect us as a human. Bahkan kayak sampah itu kan menghasilkan mikroplastik gitu kan, yang plastik gitu. Tapi ketika itu terdigest oleh kura-kura lalala gitu kan, mungkin oke kura-kuranya ketika meninggal kita bisa menemukan itu gitu kan. Tapi kita tidak pernah tahu apakah si microplastic itu affect our health gitu. Jadi apakah itu kemudian Hmm. mengaffect our right to live, our right to enjoy our life, our right to be healthy, itu belum ada solid proof-nya banget nih gitu. Makanya memang orang-orang tidak bisa tergerak oleh itu gitu. Jadi kalau aku sih lebih baik just present it as it is, which is an environmental Hmm. crisis. But the challenge would be you have to make people aware dan understand that environmental crisis is big issue gitu kan. It's not Hmm. something yang independent dan separate from us. But of course it's harder in the Hmm. process to do that kayak gitu. Hmm. 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 Nah, kalau misalnya nih, tadi kan kamu bilang ya kayak the fact kalau misalnya ada pemulung berarti manajemen sampah kita tuh masih jelek. Kalau misalnya suddenly pemerintah bilang kayak kamu akan didenda ketika kamu buang sampah kayak di Singapura, do you think itu akan work untuk negara kita atau itu a bit jumpy gitu polisinya? Kalau dia langsung denda, literally kayak dengan keadaan status quo langsung denda tanpa ada bridgingnya gitu, menurut aku tidak akan work. Itu tuh mirip kayak policy yang kayak kita mau solve something, tapi instead of solving the roots of the problem, kita punish the people who do it anyway, who do it aja gitu kan. Sometimes it doesn't work karena yang aku bilang tadi, the root of the problem might be kita nggak ada alternatif gitu. Jadi if the government has not Hmm. found a solution to provide the alternative that we need, mendenda orang tuh hanya akan end up criminalizing people aja gitu, instead of Hmm. providing them what they need gitu kan. Karena kalau kita pikir plastik itu it's not just plastik yang kita bisa lihat plastik kiloan gitu kan bukan kan. Kayak UMKM depends on it so much because it's Betul. cheap gitu. Terus bukan cuma UMKM kayak pabrik-pabrik gitu kan. Bahkan there di barang-barang kita itu banyak kandungan plastiknya gitu kan. It's really hard to get rid of that, right? Unless there is an innovation that suddenly can replace plastic but is more environmental friendly gitu. So Hmm. honestly disagree with pollution policy yang terlalu harsh, but there is Hmm. no ini dulu lah dari pemerintah tuh nggak ada providing solution at all. But if Hmm. the government provide solution and it works 100%, maybe denda can be applied gitu. Tapi harus last resort banget gitu. I see. Jadi, menurutmu berarti kalau ini my thought process ya, Mhm. berarti it has to be something yang harus replace si plastik dan orang kalaupun misalnya nggak ada yang bisa replace plastik sampai di titik semurah itu, berarti kehidupan orang-orangnya ini yang harus naik sehingga mereka bisa afford something di luar plastik gitu kan ya? Betul, betul. Kalaupun tidak ada, government harus mau misalnya membiayai, misalnya pilotingnya gitu ya, supaya kita lebih terbiasa. Karena part of the reason Oh. kita nggak bisa get away from plastik ya karena tidak pernah dicoba dulu nih gitu, alternatif yang lain seperti apa. Akhirnya kan Hmm. skeptis kan orang-orang. Kayak emang Iya. iya. Bener, bener sih. Aduh, aku senang banget nih ngobrol-ngobrol kayak gini nih. Sesuatu yang aku nggak tahu, aku jadi tahu tuh, aku happy banget. It's interesting, Nah, right? makanya. Nah, kan NSDC depan mata ya, Lin, kayak tadi aku Hmm. bilang. Dan kamu pernah merasakan sensasi si NSDC-nya. Dan banyak juga nih adik-adik di luar sana yang antara bingung, nervous, dan excited, pasti banyak hal Hmm. gitu. Kamu punya pesan-pesan nggak sih buat mereka di sana, apa namanya, gimana supaya mereka bisa lebih, at least lebih tenang, lebih all out lah dalam menghadapi NSDC-nya nih, baik seleksi daerah, provinsi, maupun nanti sampai ke nasionalnya. Oke. I will assume anak-anak yang NSCC itu pasti udah pengen lah ya, kayak Hmm. udah tidak ada dilema, aduh iya enggak gitu kan. Iya, Tapi ya. ya kan kayak if you already want it, kayak menurut aku it will be worth it sih gitu. Dan avoiding hal-hal kayak nervous dan lain-lain tuh kalau aku nggak bisa gitu. The bed will always make you Betul. nervous.
it will make you afraid so much kayak ketika mau speech gitu kan. Sampai sekarang bahkan aku ketika aku mau turun lomba lagi kan nanti di sela-sela waktu gitu. Dan itu masih kayak aduh bisa nggak ya gitu kan. After this years gitu kan. It will happen, but that's part of the thrill menurut aku. That's what makes it fun because if it's not thrilling, it's not gonna be fun. It's not gonna be challenging. Um, terus kayak a lot of people scared to fail, and I think that's the barrier for them to try something new gitu. But to me, failure it's never the problem in my debate career. Right? In other things, maybe it might be a problem, but in debate career, failure has never been a problem to me. What I want bahkan kayak NSDC is never like the end banget. Aku lebih pengennya tuh kayak getting my target, which is like being mengalahkan yang siapalah, being the best debater lah gitu. So even if you fail, it's okay karena there will be another chance for you to redeem that failure, obviously gitu. But um, yang dari pengalaman aku sih, regrets comes when I'm not committed, when I'm not like all in into the thing gitu kan. Daripada all in tapi kalah, all in malu-maluin kalah gitu, itu nggak apa-apa. Embarrassment is fine as long as you do it all gitu. But when ketika shy, ketika malu-malu, kemudian tidak mau mencoba argumen baru gitu kan, terus accepting the fate, to me it's more embarrassing daripada bener-bener embarrassing tapi kalahnya gitu. Cause you're gonna if you're in a round yang lo tahu debaternya itu ganas banget gitu and there is no chance for you to win gitu kan. You're gonna lose anyway. But the difference is you try harder to at least make it worth it gitu. To at least learn something new. Gitu. So I see. good luck. Good luck teman-teman semua, adik-adik, good luck. Nah, kalau proses seleksi di Trenggalek sendiri itu gimana, Lin? Apakah dari Diknasnya di Trenggalek ini tunjuk menunjuk atau Hmm. bagi membagi? Karena kadang di Malang tuh suka gitu ya, apa even Malang kota gede ya. Tapi kadang si swasta tuh nggak di-invite, yang di-invite yang negeri doang kayak kayak gitu. Nah, kalau di Trenggalek sendiri tuh gimana cara mereka menunjuk untuk perwakilan NSDC dan sekarang kan udah ada LDBI ya? Betul. Kalau konteksnya sekarang, jujur the only information I know itu adalah aku baru tahu juga kemarin mereka baru held LDBI NSDC tingkat kabupaten. Jadi mirip kayak Oh, zaman aku dulu. Kayak aku tuh juga ingat oke. Judges UB pernah diundang ke Trenggalek untuk ngeju NSDC LDBI kabupaten gitu kan. I Betul. think it's similar to that. Jadi bukan dinasnya nunjuk atau sekolahnya nunjuk. Jadi kita fair. Kayak competition, semua compete, ejunya dari luar, yang menang maju gitu ke provinsi Sih. gitu. And I Nah, think it's still kalau okay. di Trenggalek itu yang menang satu tim maju semua atau speaker score? Oh, kalau sekarang there kayaknya perlu klarifikasi dari yang lainnya. Tapi kalau dari Yes, dulu sih a team sih. Satu tim tim ya. itu. Oke. Oke, Mm-mm. dan for your information, dulu waktu kami di-invite bareng-bareng ke Trenggalek, satu aku nyaris ketinggalan kereta. Karena kan Oh, berhenti di Tulungagung, terus nanti dijemput di betul. Tulungagung sama bapak siapa gitu. Nah, itu baru banget duduk di kereta, terus keretanya jalan. Itu tuh, ini soalnya jauh banget perjalanannya. Kalau sampai ketinggalan, aku Betul. naik bis, gila Wah, banget iya. nih, apa, jalannya berkelok-kelok, satu. Betul. Terus yang kedua, kami punya grup WhatsApp yang isinya dulu adalah eju-eju waktu kami ngeju di Trenggalek. Karena waktu itu Oh, eju-eju yang di-invite seasik itu, sampai akhirnya kami jadi teman dekat dan kita jadi satu grup WhatsApp. Sampai oh, that's so sekarang. sweet. Iya, makanya. Jadi Mhm. kayak, ah, Budia ini semua gara-gara kamu kami jadi dekat dan kami jadi nggak bisa lepas satu sama yang lain gitu di grup ini. Bahkan sampai mereka punya anak, beberapa orang udah punya anak itu kayak lucu banget. Ya ampun, kita punya grup ini dari kita diundang ngeju di Trenggalek loh sampai sekarang kayak lucu That's sweet, banget. that's sweet. Iya kan? Oke, Herlin. Nggak, ya ampun, nggak kerasa banget loh udah 50 menitan kita ngobrol. Oh my God. Dan seru banget. Dan aku juga belajar banyak hal dari ngobrol sama kamu. I hope teman-teman juga begitu gitu. But I believe mereka akan belajar banyak hal sih. Gitu. Thank you so much ya Herlin atas waktunya. Thank you for coming. Sudah menyempatkan waktunya juga. Aku happy banget nih bisa ngobrol.
Semoga membantu Semoga. insightful. Amin. Pasti sangat membantu. Pasti sangat membantu. Aku nggak seberapa lihat view sih, tapi lebih ke arah those yang bakal membutuhkan podcast ini dan ingin membutuhkan motivasi atau ingin suka dengan cerita kehidupan orang lain. Bukan gibah tapi ya. Pasti aku suka sih. Iya, Gitu. benar. Good luck ya buat kerjaannya, Herlin. Berarti nanti kalau aku ada kepo-kepo lagi seputar pekerjaanmu, aku bisa chat-chat ya untuk apa Siap. namanya cari-cari tahu. Thank you so much untuk waktunya, Herlin. Semoga sehat selalu ya. Iya, Bye-bye. bye. Terima kasih.